Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, di fasal yang ke-10 tentang zakat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sempat pada pertemuan yang lalu kita membahas terkait dengan definisi dari zakat, baik itu secara bahasa maupun secara syar'i. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika zakat ini disebutkan dan dinyatakan kewajibannya pada harta, maka memahami makna zakat itu adalah secara syar'i, bukan secara bahasa. Jangan sampai contohnya ya, ada orang yang dia menghindar dari zakat, tidak bayar zakat dengan alasan sudah melakukannya karena dia mengambil atau memahami ya zakat itu dari sisi bahasa. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, makna bahasa dari zakat itu adalah diantaranya adalah suci, membersihkan, bersuci, demikian. Ya, jangan sampai contohnya ya, seseorang ketika diingatkan untuk membayar zakat ya, atau untuk melakukan zakat pada hartanya, lantas dia membersihkan hartanya ya dengan dari debu contohnya ya, dari kotoran-kotoran, nah seperti itu ya. Lalu ketika dia sudah melakukan pembersihan kotoran dari hartanya, dia katakan saya sudah berzakat. Jangan demikian. Nah, ini makna bahasa memang ya, maka tidak benar, karena ya apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya, maka zakat yang dimaksudkan itu adalah zakat ya secara syar'i. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan ya, zakat itu makna secara syar'i adalah ya bagian yang ditentukan dan dikeluarkan ya, bagian yang dikeluarkan itu adalah ditentukan dari harta yang ditentukan, di waktu yang ditentukan, dan diarahkan untuk pihak yang ditentukan. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum zakat? Para hamba Allah, kita akan bahas sekarang tentang hukum zakat. Nah, hukum zakat adalah fardu ain, yaitu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk setiap muslim.
yang terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Seperti contohnya ya dia itu adalah seorang muslim. Ya, kemudian harta yang dimilikinya telah terpenuhi syarat wajibnya, seperti contohnya nisab, yaitu takaran ya kadar dari harta yang wajib ya, atau kita katakan ya nisab itu adalah batas minimal harta yang wajib dizakati, batas minimal harta yang wajib dizakati itu nisab ya. Kemudian ada syarat haul untuk sebagian dari harta yang wajib dizakati ya, seperti contohnya emas dan perak, seperti begitu juga zakat peternakan yang ada syarat haulnya demikian. Haul itu adalah ya bertahannya nisab, bertahannya harta ya pada batas nisab atau lebih itu sampai 1 tahun demikian ya, itu disebut dengan haul ya, atau haulanul haul, berlalunya ya 1 tahun, karena haul itu maknanya adalah 1 tahun demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, nah itu diantara syarat wajib dari zakat tersebut. Nah, kewajiban membayar zakat ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya Al-Qur'an. Begitu juga ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Bahkan disepakati oleh para ulama tentang kewajibannya. Bahkan dia termasuk ya adalah rukun Islam. Nanti akan kita jelaskan. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah mewajibkan dalam Al-Quran zakat itu. Seperti contohnya dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sebagai penguasa. Ya, sebagai pemimpin kaum muslimin, kaum mukminin untuk mengambil harta sadaqatan sebagai sedekah wajib. Tutahhiruhum yang membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha dan mensucikan mereka dengannya. Itu membersihkan harta tersebut dari yang bukan miliknya, kemudian mensucikan ya hati dan jiwa dari karakter-karakter buruk seperti contohnya pelit, kikir, ya. Kemudian acuh tak acuh, dendam kesumat dan seterusnya, ya. Dan juga membersihkan atau mensucikan diri dari dosa-dosa. Demikian, ya. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para pemimpin untuk ya atau penguasa kaum muslimin untuk mengambil sedekah dari harta orang-orang yang telah wajib zakat bagi mereka. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 267. Yang Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang beriman, anfiqu, keluarkanlah ya nafkahnya. Itu kewajiban untuk ya berinfak, ya. Berinfaklah. Keluarkanlah infak. Min thayyibati ma kasabatum, dari ya usaha yang baik-baik yang kalian usahakan. Nah, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan ini maksudnya adalah yang diusahakan diantaranya adalah perniagaan, ya. Nah, seperti itu. Jadi ada zakat perniagaan berdasarkan ayat ini, walaupun ini lewat penafsiran, ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, yaitu hasil panen. Hasil panen ya seperti pertanian dan buah-buahan, begitu juga adalah hasil bumi. Ya. Hasil bumi. Seperti contohnya emas dan perak, ya. Atau hasil bumi yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya untuk berinfak.
Berinfak wajib itulah diantaranya adalah zakat, demikian ya, sebagaimana ada sedekah wajib. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 20, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, ini ya dalil yang menunjukkan tentang wajibnya untuk ya membayar zakat. Karena ada perintah wa atuz zakah, bayarlah zakat, demikian. Sementara al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu adalah wajib. Berarti zakat itu wajib dibayarkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan para hamba Allah ada ancaman bagi orang yang enggan tidak mau bayar zakat. Ini sudah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala ya pada pertemuan yang lalu. Itu surah At-Taubah ayat 24 dan 25. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang mereka menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah. Maksudnya tidak mengeluarkan haknya yang wajib ya untuk dikeluarkan ya, di jalan Allah. Fabasyirum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih, itu orang-orang yang tak mau membayar zakat pada emas dan perak itu. Di hari yang dipanaskan padanya di neraka jahanam, na'udzubillah min dzalik. Lalu disetrikakan dengannya ya jidat-jidat mereka, punggung rusuk-rusuk mereka dan punggung-punggung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum, inilah dia apa yang kalian simpan dahulu untuk kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, dan rasakanlah apa yang kalian simpan itu, demikian. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, keduanya mengatakan ya bahwasanya ma'udda zakatuhu falaisa bikanzin. Apa saja yang sudah dikeluarkan zakatnya maka itu bukanlah simpanan, walaupun disimpan dia. Nah, itu dia. Jadi contohnya ada harta emas dan perak disimpan, tapi sudah dikeluarkan zakatnya. Ini nggak dikatakan simpanan yang mengharuskan untuk disiksa. Kenapa? Karena sudah dikeluarkan ya zakatnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ungkapan mereka ini ya disebutkan oleh Imam Abdul Razak dalam Musannaf keduanya dengan sanad yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, di sini ada ancaman menunjukkan bahwasanya membayar zakat itu wajib sampai diancam. Ya. Diancam dengan apa? Dengan azab yang pedih. Ya. Disetrika itu di neraka jahanam, disetrika ya kening-kening mereka, rusuk-rusuk mereka dan punggung-punggung mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi harta yang tidak dizakati, semua harta itu nanti dijadikan sebagai alat penyiksa. Itu sudah kita sebutkan ya pada pertemuan yang lalu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini dalil ya, dalil dari Al-Qur'an. Berikut ini para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita akan sebutkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya membayar zakat itu adalah wajib. Bahkan dalam hadis yang kita sebutkan ini, membayar zakat itu termasuk rukun Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 rukun, 5 pondasi, 5 sila gitu kira-kira ya. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, ini dia, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa haji baitillahil haram, berhaji ke Baitullah tanah haram. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Ada riwayat yang lain bunyinya begini, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Setelah penyebutan membayar zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada hadis yang lain. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga. Demikian pula Imam An-Nasa'i. Nabi SAW beliau bersabda, Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan aku diperintahkan agar mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan hal itu semua, terjagalah mereka dariku, itu pada darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Dan perhitungannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, ini menunjukkan ya, ini wajib. Membayar zakat itu adalah wajib. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Yang ini merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman untuk berdakwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman ahlal kitabi fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Atau dalam yang lain, ya, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi an yuwahhidullah." Nabi SAW bersabda yang artinya, ya, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Di Yaman itu ada ahlul kitab, ya. Maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Dalam riwayat yang lain, ya, maka jadikanlah yang pertama sekali, ini artinya, dan jadikan yang pertama sekali engkau dakwahkan mereka itu untuk bertauhid kepada Allah. Demikian. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah 'azza wa jalla qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Maka apabila mereka telah mentaatimu untuk hal itu, maka beritahu kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas mereka salat 5 kali sehari semalam. Fa inhum ata'uka fa'alimhum annahu qad iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Nah, apabila mereka itu telah mentaatimu, maksudnya dalam hal itu, yaitu dalam persaksian, ya, 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, maka apabila mereka telah mentaatimu dalam hal itu, untuk hal itu, maka ajarkan kepada mereka, beritahu mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka sedekah wajib, ya, pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Ini yang sudah juga kita sebutkan, ya. Nah, ini dia, ya. Jadi wajib, Allah wajibkan. Ini bahasa iftarada, Allah wajibkan. Jadi wajib itu, ya, membayar zakat itu wajib, ya. Fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim. Kalaulah mereka sudah mentaatimu untuk hal itu, maka waspada, hati-hatilah engkau terhadap harta yang mulia milik mereka. Demikian, ya. Maksudnya jangan, ya, ketika bayar zakat itu, ketika menarik zakat itu memilah-milah yang paling-paling baik, ya. Jangan demikian.
Wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hati doa orang yang terzalimi. Karena itu merupakan bentuk kezaliman. Ya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan telah terjadi ijma', kesepakatan para ulama yang tidak ada satupun para ulama yang berbeda pendapat tentangnya, bahwa ya zakat itu adalah wajib, ya wajib, dan dia merupakan rukun. Ya, tidak ada seorang pun ya yang menyelisih dalam hal ini, ya dari semenjak zaman Nabi SAW sampai hari ini. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Qur'an atau hukum, ya, hukum wajib, ya, yang disertai dengan penyebutan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan penyebutan hikmahnya atau keutamaan, ya. Setidaknya kita akan bahas kedudukannya dulu, ya. Nanti kemudian kita bahas tentang hikmahnya dan keutamaannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik, sampai menjelang zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya kita mencoba untuk ya untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Baik, admin bisa menaikkan pertanyaan yang sudah masuk. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, untuk urutan wali nikah mana yang lebih berkuasa, paman dengan saudaranya? Ya. Barakallahu fiik. Baik, ada pertanyaan terkait dengan ya urutan wali, ya. Mana yang lebih kuat, ya? Mana yang lebih kuat? Nah, kita akan mencoba menyebutkan ya setidaknya dari dari 4 mazhab, ya. Baik, mana yang kuat para hamba Allah? Antara paman dengan saudara kandung, ya. Paman dengan saudara kandung.
Baik ya, kita jawab insyaallah. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mazhab yang empat, baik itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, disepakati dalam keempat mazhab ini bahwasanya saudara, ya, al-akh li abawain, yaitu saudara seayah seibu atau disebut dengan saudara kandung, itu lebih berhak daripada paman, yaitu al-am atau umumah, ya, lebih berhak terhadap paman. Jadi saudara kandung yaitu lebih berhak, ya, ketimbang paman. Bahkan ini juga yang berlaku di mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita, ya. Nah, cuma terkadang begini, ya, terkadang kita tidak tahu ini dari siapa, ya, atau mungkin kebiasaan, ya. Terkadang paman itu dia lebih berkuasa, paman, ya, yaitu saudara-saudara ayah itu merasa lebih berkuasa ketimbang, ya, saudara-saudara kandung si perempuan, ya. Nah, begitu. Mungkin dianggap, ya, terlalu muda seperti itu. Sementara pamannya mungkin ya sudah tua, seperti bapaknya, bahkan mungkin ya itu adalah, ya, abang dari bapaknya, seperti itu. Kalau saya lihat mungkin ini hanyalah sekadar bentuk penghormatan kepada, ya, si paman. Tapi secara syar'i paman ini bukanlah dia yang paling berhak, paling berkuasa, ya, ketimbang saudara kandung dari wanita yang akan dinikahkan ini. Seperti itu, ya. Lebih-lebih contohnya paman dari jalur ibu, yaitu saudara-saudara ibu, itu tidak punya hak. Beda halnya dalam mazhab Hanafi, ya. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dan ini pendapat yang kuat, ya, jumhur, ya, itu tidak boleh, tidak ada keberhakan perwalian nikah, ya, dari paman jalur ibu yang disebut dengan al-khal, ya, disebut dengan khal, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang bisa menikahkan itu hanya paman dari jalur ayah, itu saudara ayah, demikian. Saudara-saudara ayah. Saudara-saudara ayah yang bisa menikahkan. Itu pun kalah haknya dengan saudara-saudara kandung si perempuan. Saudara-saudara kandung dalam semua mazhab yang empat, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, bahkan dalam mazhab mazhab Syafi'i, itu saudara kandung al-akh li abawain atau al-akh asy-syaqiq namanya, ya. Itu saudara kandung itu lebih berhak ketimbang paman, yaitu saudara-saudara ayah. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika saudara kandung masuk
ke satu pondok yang mengajarkan, ya, satu pondok, yang pondok itu yang mengajarkan khurafat, ya, yang mengajarkan akidah yang tidak benar dan kebid'ahan, ya. Apakah boleh kita membantu keperluannya selama dia di pondok, seperti peralatan belajarnya dan pakaiannya dan lain-lain? Baik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mengetahui saudara kita itu belajar di sebuah pondok pesantren yang diajarkan padanya, ya, hal-hal yang bid'ah, perkara-perkara yang menyimpang, ya, ajaran-ajaran yang sesat kita katakan, ya, keyakinan yang menyimpang, kadang kesyirikan, ya, bertabarruk dengan manusia, nah seperti itu, ya, memuliakan, mengagungkan kuburan-kuburan, ya, dan keyakinan-keyakinan yang lainnya menyimpang, seperti contohnya diantaranya adalah takwil dalam asma wa sifat, ya, dan seterusnya dari hal-hal yang lain, maka tidak boleh membantunya, tidak boleh membantunya, bahkan harusnya membantunya untuk keluar dari pondok pesantren tersebut, ya, menyelamatkannya, lalu memindahkannya ke pondok pesantren yang bagus manhajnya, bagus akidahnya, dan bagus amaliyah ibadahnya. Nah seperti itu yang diajarkan seperti itu, ya. Demikian. Prinsipnya adalah kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Salinglah kalian tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya, kalau kita pinjam uang atau hutang uang di bank BSI, tapi akad beli barang, misal rumah atau sepeda motor, apakah termasuk riba? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dan menjauhkan kita dari segala keburukan dan kejelekan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Berhutang di sebuah bank, baik itu bank konvensional atau bank yang mengaku syariat, bank syariat, ya, bank syariah begitu. Akadnya hutang, tapi dengan akad jual beli, beli barang. Permasalahannya adalah, ya, barang yang dibeli tersebut apakah memang milik dari bank tersebut atau milik orang lain? Pada umumnya tidak dimilikinya, itu hanya barang orang lain, ya. Dan kita sebagai nasabah hanya diberikan hutangan saja, ya, diberikan talangan untuk memberi, untuk bisa, ya, membeli barang tersebut, baik itu rumah ataupun kendaraan. Buktinya adalah kalau ada kerusakan pada barang tersebut,
kita hubungannya bukan kepada si pihak bank, tapi kita langsung kepada developer kalau dia rumah. Begitu juga ke showroom kalau sepeda motor atau kendaraan. Kan begitu. Itu menunjukkan bahwasannya bank tersebut ya tidak memiliki barang itu, sehingga dia tidak menjual barang itu. Dia bukan yang menjual barang itu, ya. Dan tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki. Jadi perbankan itu tidak menjual barang, tidak memiliki barang, sehingga dia tidak menjual barang. Aslinya dia hanya memberikan talangan, ya, kepada nasabahnya. Nah, seperti itu, ya, memberikan, ya, talangan, hutangan kepada nasabahnya. Demikian. Cirinya, buktinya adalah tadi sudah kita sebutkan, yaitu bahwasanya, ya, kalau ada kerusakan pada barang, kita lapornya bukan kepada pihak penjual, ya, tapi kepada pihak developer, pengembang rumah itu kalau dia rumah, atau ya showroom kalau dia kendaraan. Nunjukkan bahwasanya ya pihak perbankan itu, pihak bank tidaklah, ya, bukan pihak yang menjual barang, tapi dia yang memberikan hutangan. Maka apabila hutang, talangan hutang dengan jumlah tertentu, kita jadi diberikan uang sejumlah nilai barang, kemudian nanti dibayar dengan cara cicil, ya, dengan cara cicil dengan jumlah yang lebih besar, maka selisihnya ini adalah riba, ya. Kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in seperti Abdullah bin Salam, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya, dan yang lainnya, ya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat apa saja, baik itu dari jenis yang dihutangkan, seperti uang, hutang uang, manfaatnya berupa uang, tambahan uang, atau hutang uang tapi nanti manfaatnya jasa, seperti nanti penggunaan barang-barang. Maka yang seperti ini, ya, fahuwa wajhun min wujuhir riba, itu salah satu dari bentuk-bentuk riba, yaitu riba al-qard, riba hutang piutang. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari, ya, segala bentuk keburukan dan dosa-dosa. Riba itu lebih buruk daripada perzinahan, bahkan berzina dengan mahram sendiri. Seperti seorang laki-laki kalau dia itu berbuat riba, itu lebih buruk ketimbang kalau dia zina dengan ibunya. Kalau dia perempuan yang melakukan riba, dia lebih besar dosanya ketimbang kalau dia berzina dengan bapaknya. Tapi siapa yang sanggup berzina dengan orang tuanya kandung? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim, ya, ar-riba salasun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Wa aisaruhu mislu an yankiha ar-rajulu ummahu. Yang paling ringannya itu seperti seorang laki-laki menzinahi ibunya sendiri, menikahi ibunya atau menzinahi ibunya, ya. Lihat itu, ya. Itu yang paling ringan. Jangan sampai kita masuk pintu riba ini, demikian, ya. Ya sabar aja dulu, kalau belum punya rumah sabar dulu, kalau belum punya kendaraan sabar dulu, nabung aja dulu, insyaallah, ya. Nabung aja dulu, tidak usah terburu-buru, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal lagi baik. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan, ya, pada pertemuan kali ini, karena sudah mendekati waktu sholat zuhur untuk Wal Hamidah dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita akan memberikan motivasi. Yuk kita berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Bila kita ingin mendapatkan sebuah rumah di surga, ayo kita bantu buat rumah Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu dari jenis amalan.
Kita bantu buat rumah Allah, maka Allah akan buatkan rumah kita di surga. Bila kita menginginkan untuk mendapatkan pahala 700 kali lipatnya dari apa yang kita infakkan dan kita sumbangkan, ayo kita infak fisabilillah. Karena ini infak fisabilillah, bangun masjid, ya. Bila kita ingin mendapatkan pahala yang mengalir terus, begitu kita menginfakkan harta, langsung kita dapatkan pahala yang mengalir terus, ya. Maka ayo kita infak fisabilillah, mendonasikan harta infak fisabilillah di pembangunan Masjid Al-Muwahhidin, karena Masjid Al-Muwahhidin sedang proses pembangunan, namun ya sudah digunakan untuk kegiatan sholat 5 waktu, demikian pula kajian-kajian ilmiah. Oleh karenanya, yuk silahkan ya sisihkan sebagian harta kita, transfer ke nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.